Jadi tulisan opini jenis-jenisnya ada 4. Pertama, ada opini deskriptif. Opini deskriptif di sini adalah sifatnya menggambarkan. Misalkan di Indonesia orang yang terkena wabah virus corona atau positif virus corona itu ada ribuan orang misalkan. Salah satunya di Jakarta, terus kemudian di atau di Ciputat atau di Surakarta atau di mana terserah. Jadi itu sifatnya mendeskripsikan. Setelah mendeskripsikan, teman-teman deskripsikan kenapa mereka kok kena virus corona misalkan. Nah, karena mereka itu tidak mengindahkan himbauan-himbauan pemerintah atau tenaga medis, misalkan tidak menjaga social distancing, terus lagi-lagi tidak sering cuci tangan, terus lagi misalkan tidak pakai masker dan lain-lain. Itu dijabarkan. Itu namanya kalau penjabaran semacam itu tulisan deskriptif, opini deskriptif. Opini deskriptif lagi itu biasanya sering digunakan untuk menulis tentang biografi seseorang. Misalkan saya ingin mau menulis biografinya Quraish Shihab misalkan. Saya menyebutkan bahwa Quraish Shihab adalah salah satu tokoh tafsir di Indonesia yang akhir-akhir ini banyak dijadikan rujukan oleh masyarakat, baik dari kalangan orang awam hingga kalangan akademisi misalkan. Beliau terlahir di Indonesia tetapi pendidikannya ditempuh di Timur Tengah. Karya-karya tafsirnya salah satunya adalah tafsir Al-Misbah yang sudah banyak diteliti oleh para akademisi. Itu dijabarkan sejelas mungkin. Itu namanya opini deskriptif. Yang kedua adalah opini eksplanatif atau to explain di sini. Opini eksplanatif di sini sifatnya adalah menjelaskan. Istilahnya menjawab pertanyaan kenapa. Misalkan semacam ini. Kenapa penyebaran virus corona misalkan itu semakin merajalela di Indonesia, semakin bertambah di Indonesia. Kita jelaskan dalam tulisan kita, oh ternyata penyebaran virus corona begitu cepat merambah di Indonesia itu karena banyak masyarakat yang lebih mengedepankan paham fatalis, lebih bersandar kepada takdir Tuhan dibandingkan dibandingkan mengutamakan usaha terlebih dahulu atau ikhtiar terlebih dahulu. Nah, itu dijelaskan semacam itu. Kita lanjut dulu. Yang ketiga adalah opini prediktif atau menjawab pertanyaan apa yang bakal terjadi. Nah, ini menarik. Jadi Al-Qur'an itu redaksinya itu hampir bisa dibilang sebagian besar ya juga berbentuk opini prediktif. Misalkan memprediksi tentang terjadinya hari kiamat, kita waqa'atil waqi'ah, apabila kiamat itu terjadi. Jadi itu sifatnya prediktif, masih belum terjadi. Sama dengan teman-teman, misalkan sekarang lagi musim virus corona. Teman-teman memprediksi bahwa dengan adanya virus corona di sini, ini masih belum terjadi di Indonesia misalkan. Dengan adanya virus corona di sini, masyarakat akan menjadi muslim secara keseluruhan misalkan di Indonesia. Itu hanya prediksi seorang penulis atau teman-teman. Kok bisa seperti itu? Nanti teman-teman perkuat dengan data-data. Misalkan, oh ternyata dengan adanya virus corona itu banyak masyarakat Indonesia itu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, spiritualitasnya lebih makin meningkat misalkan. Sehingga dari situlah mereka lebih banyak memilih Islam itu sebagai satu-satunya agama yang dijadikan tempat bersandar atau berteduh yang sangat menyenangkan. Semacam itu diperkuat dengan ayat Al-Quran bisa yang backgroundnya Al-Quran, atau bisa diperkuat dengan hadis sama backgroundnya hadis, atau bisa diperkuat dengan pandangan-pandangan ulama misalkan, atau pandangan ilmuwan atau data-data, terserah bisa. Yang terakhir jenis tulisan opini adalah opini
preskriptif. Di sini menuntun. Tulisan opini preskriptif di sini, istilahnya menuntun di sini adalah sifatnya menghimbau. Sifatnya menghimbau. Misalkan gini, karena saya lebih contohkan ke virus corona karena ini sekarang lagi marak ya. Misalkan angka yang positif virus corona di Indonesia sekarang semakin bertambah, semakin ke depan itu semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Teman-teman kan gelisah, risih gitu kan, melihat kok bisa gitu bertambah. Akhirnya teman-teman itu terbersit dalam pikirannya untuk menghimbau para masyarakat lewat tulisan. Sehingga cara menghimbaunya boleh seperti ini. Misalkan gini. Virus corona yang pada mulanya sangat tidak mungkin masuk di Indonesia, tetapi pada akhir-akhir ini virus tersebut sudah menelan banyak korban. Bisa dibilang misalkan sudah 2.000 lebih, kurang lebih semacam itu. Hal semacam ini perlu kita tangani secara langsung. Saya misalkan memiliki banyak tips atau untuk menanggulangi virus corona. Salah satunya adalah memperbanyak berdoa kepada Tuhan, memperbanyak baca sholawat misalkan, macam itu. Itu salah satunya. Yang kedua, bisa dilakukan dengan cara menjaga kesehatan, banyak berjemur dan lain-lain. Itu jelaskan kenapa kok berdoa, kenapa kok baca sholawat, kenapa kok berjemur, itu dijelasin nanti. Itu kan himbauan. Nah, itu kalau tulisan semacam itu, maka itu termasuk opini preskriptif. Kita lanjut dulu. Nah, ini saya buatkan bagan dari jenis tulisan opini tersebut.